Selamat malam, Pak Agung. Malam, Prof. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi nanti. Injih, Prof. Sami-sami. Kalau nggih matur nuwun sami, Prof. Prof Yusro sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Teman-teman, selamat bergabung semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Edi. Ya. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir, Pak Agung Gede Alit Geria. Saya itu belajar untuk bagaimana menyebut Bapak dengan baik. Mencoba saya bertanya pada teman-teman. Katanya Ya. yang baik itu manggilnya Aji, begitu ya? Ya, boleh. Boleh. Iya. Saya Pak Aji sudah ini beberapa teman-teman bergabung, agak banyak ini sudah lebih dari 31. Mungkin nanti akan bertambah lagi. Banyak. Kami sangat sangat berharap belajar banyak dari Aji untuk tahu tentang seperti apa tradisi lontar dan seperti apa sastra kakawin di Bali yang semula mungkin ada pada di masa Majapahit atau sebelumnya. Ya. Baik, sudah mulai bergabung, kita akan mulai. Sekarang sudah bisa, Pak Haji? Bisa, Pak. Bisa, Prof. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Dr. Agung Gede Alit Geria, MSc dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang ada di Denpasar ya Pak? Di Denpasar. Di Denpasar, ya. Terima kasih sekali berkenan untuk berbagi ilmu dengan anak-anak kami, mahasiswa Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang dan juga teman-teman pemerhati dan pencinta budaya untuk belajar bersama tentang lontar dan kakawin. Saya berharap kita bisa belajar bersama untuk 4 kali pertemuan. Untuk minggu ini mungkin kita belajar di hari Rabu malam ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bicarakan lagi. Ya. Untuk Aji, apakah sudah bisa menggunakan share screen? Coba dulu. Screen ini, nah, lontar nih. Sudah bisa di screen loh. Sudah bisa? Saya coba Pak, Prof nih, saya coba sekarang screen ya. Ya, dicoba dulu nanti kalau kita sudah mulai sudah tidak ada kerepotan lagi. Bisa ya? Oke. Maaf, sudah terlihat belum, Prof? Bisa ya? Sudah terlihat? Sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Baik, karena persiapan sudah cukup, sedikit saya memperkenalkan pada teman-teman mahasiswa. Beliau yang terhormat adalah salah satu dosen di IKIP di Universitas
PGRI Mahadewa di Bali. Beliau adalah Ketua Prodi Sastra Bali. Lahir di Gianyar tahun 1963. Ya. Dr. Anak Agung Gede Alit Geria menyelesaikan S1-nya Bahasa dan Sastra Bali di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Kemudian meraih gelar Master of Culture Studies pada program Pascasarjana Universitas Udayana pada tahun 2012, meraih gelar Doktor Linguistik dengan konsentrasi Wacana Sastra pada program Pascasarjana Universitas Udayana. Selain menulis beberapa buku, mengkaji beberapa karya-karya Kakawin, Dr. Anak Agung Gede Alit Geria adalah seorang filolog, seorang peneliti yang sudah malang melintang di berbagai kegiatan penelitian filologi. Ya. Selain menjadi dosen, Pak Agung juga merupakan tim dari penyusun katalog naskah Nusantara, yang salah satunya menjadi koleksi Universitas Indonesia, kemudian koleksi di Perpustakaan Nasional, ya, dan beberapa hal yang terkait dengan karya beliau, diantaranya Geguritan Uwuk Kangetan, kemudian Musala Parwa, Prasanika Parwa, Poma Kawya, kemudian Wacana Siwa Buddha dalam Kakawin Nila Chandra, dan lainnya. Banyak sekali. Ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita berharap beberapa hal bisa diceritakan, disampaikan oleh Bapak Anak Agung Gede Alit Geria. Nanti kita menyimak bersama, waktu kita akan selesai pada pukul, kalau di sini waktu Indonesia bagian Barat, sekitar pukul 21. Tetapi nanti kalau Bapak Agung bisa sampai pada, kalau di sana berarti 22 ya, 22 malam ya. Tetapi kalau terlalu malam, saya ikut saja. Nanti baiknya bagaimana? Ya, silakan Aji, bisa dimulai. Ya. Terima kasih, selamat malam Pak Prof. Edi, Guru Besar UNES. Ya, saya berterima kasih sekali Pak Prof. mau dalam hal ini berbagi ilmu pada saya gitu, ya, berbagi pada saya, terutama dalam hal ini beliau sangat mengharapkan apa itu lontar dan apa itu kekawin gitu ya. Baik, Prof. Maaf, kita di sini, saya di sini sesungguhnya belum begitu lihai sekali masalah lontar maupun kekawin, tapi apa adanya itu saya sampaikan, Prof. Ya. Terutama ini, dalam hal ini saya pernah, karena saya mengajar membaca lontar di IKIP PB Bali atau di UPMI, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, saya sudah membuat sebuah diktat kecil yaitu tentang lontar selayang panang. Mana bab satunya, maaf ini saya belum sempat membuat PPT-nya ya. Saya mulai saja dengan, mudah-mudahan ini bisa dibaca, Prof. Bisa ya? Bisa. Kelihatan nih, Prof? Nggak apa-apa, bisa. Ya. Ya. Saya akan uraikan secara singkat. Bisa secara singkat bahwa ya, lontar dan saya membedakan kedua istilah ini. Ada orang menyebut lontar, ada orang menyebut rontal. Nah, kalau lontar itu
menurut logika saya, lontar itu sekalipun antara kata lontar dengan rontal itu seperti ada gejala metatesis begitu ya, antara pertukaran bunyi seperti jalur dengan lajur gitu misalnya. Tapi di sini menurut hemat saya lontar dan rontal itu sungguhnya referensinya berbeda gitu. Referennya berbeda. Lontar itu sudah mengarah kepada naskah. Berarti ada teks, ada tulisan. Sementara rontal itu masih berupa bahan mentah material filmnya, material. Sehingga kalau kita sebut rontal berarti daun mental. Ya, ron itu daun, mental itu ya punya pohon mental, berarti daun pohon mental. Berarti belum diolah. Nah, kalau sudah lontar itu berarti sudah diolah, sudah ditulis sih, sudah dihitamin. Nanti saya beri contoh lontarnya ya. Nah itu singkat, makanya dalam penyebutan istilah lontar dan rontal ini sampai saat ini masih rancu sungguhnya. Tapi menurut saya antara lontar dan rontal itu sungguhnya berbeda referensinya. Berbeda referensinya. Lontar itu sungguhnya sudah ada tulisan, jadi manuskrip ya, berupa manuskrip sudah ada teksnya, makanya teks lontar itu. Kemudian kalau menyebut naskah lontar itu udah mau basir itu naskah lontar berarti teks lontar gitu. Kalau rontal itu sendiri adalah daun mental, berarti daun dari pohon tal yang siap diolah menjadi sebuah cakepan yang namanya lontar atau manuskrip. Nah, itu. Nah, dan budaya tulis-menulis masyarakat tradisional itu dikenal dengan budaya lontar. Oleh masyarakat Bali, penggunaan istilah ini cenderung berkonotasi arkais atau sakral religius. Karena dalam lontar itu sendiri, ya, biasanya nanti saya beri contoh, misalnya seperti ini, ya. Nah ini, ya, ini contoh rontalnya. Contoh lontar, awalnya rontal, setelah ditulisin menjadi lontar atau manuskrip. Nah ini ada 3 lubang sungguhnya, lubang kiri, lubang tengah, dan lubang paling kanan. Nah justru saya Belum perhatikan dengan kelihatan, belum kelihatan apa? Pak Agung. Belum Belum kelihatan kelihatan ya? gambar. Ya, Ini biar kelihatan. masih hitam. Ya, sudah kelihatan. Ya. Sudah, Prof. Nah, ini. Ya, sudah. Tadi saya sudah membicarakan ada istilah lontar dan rontal. Kalau rontal itu materialnya, jadi bahan untuk dijadikan manuskrip yang berupa lontar. Nah, ini sudah ditulis sih, inilah lontar namanya. Sudah ditulis. Ini ditulis dengan alatnya pengerupak. Alatnya pengerupak, namanya sejenis pisau tajam gitu, yang bersisikan 3, ada 3 sisi. Mengapa 3 sisi? Karena sisi kiri untuk bisa menulis samping kiri, sisi kanan untuk samping kanan, dan di tengah-tengah itu bisa atas bawah vertikal. Jadi di sini ada sistem penulisan aksara Bali, baik di media rontal maupun di buku, ya, itu semua mengarah ke kanan, putarannya ke kanan, ya, putarannya ke kanan. Terus yang disebut dengan ngewindu. Mengapa ngewindu? Ngewindu itu bukan 8 tahun ya, bukan 1 windu kan 8 tahun. Ngewindu di sini adalah bulat, tulisannya bulat, sehingga akan terlihat seperti aksara luka seperti ini ya. Pertama aksaranya luka belum hitam seperti ini, Nah di sini awalnya rontal kosong ditulis dengan pengerupak dengan sisi 3 itu dengan kedua tangan, tidak boleh menulis rontal itu di atas meja. Sekalipun tulisannya itu bagus, rapi, benar itu, tapi itu namanya lontar salah ya.
lontar tulah namanya itu, karena tidak sesuai cara penulisannya. Cara penulisannya tidak mengikuti pakem yang benar. Satyam itu istilahnya. Tidak ada unsur kebenarannya. Walaupun bagus tulisannya, tapi cara menulisnya salah, maka lontar itu disebut dengan lontar tulah kalau di Bali istilahnya. Nah, kalau ini biasanya orang menulis lontar itu dengan dua tangan kanan dan kiri, di mana jari ibu kanan, ya, ibu jari kanan dan kiri atau jempol kanan kiri itu masing-masing sangat berperan di dalamnya, sangat berperan di dalamnya. Sulit saya memberikan contoh di sini ya. Yang jelas itu putarannya ke kanan, gitu. Istilahnya ngowindu itu bulat dan berputar ke kanan. Kalau ada berputar ke kiri itu sudah menyalahi aturan. Itu namanya lontar tulah, itu udah namanya istilah Balinya sudah momade itu. Ada istilah dalam lontar itu ada momade. Jadi tidak boleh di atas meja ya. Tidak boleh di atas meja dengan tangan sendiri, Pak. Ya. Jadi harus dipegang saja begitu ya. Haji ya. Tangan kanan memegang pengurukan, tangan kiri megang rontalnya. Terus harus di atas dulang maupun di atas dulang itu ada lungko-lungko kasur gitu, seperti kasur kecil. Ya, seperti kasur kecil itu. Kemudian nilai filosofi yang penting di sini, Pak. Nah, nilai filosofi yang ada dalam lontar ini, ya, mengapa harus 3 lubang ini? Kalau kita perhatikan lubang sisi kiri dengan sisi kanan itu jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini itu berbeda. Mengapa demikian? Karena keseluruhan rontal itu memiliki makna filosofis ruwo binede, maksudnya lanang wadon, lanang wadu. Di sini yang di kanan lanang, ya di sini wadu, istri dan laki. Ini lebih panjang, ini agak pendek. Jadi perbandingan di antara lubang 3 ini, ya, di sini agak pendek, di sini agak panjang. Karena di sini yang di sebelah kanan itu simbol dari Puruso, ini simbol dari Pradana itu istilah. Kalau lubang tengah-tengah ini, yaitu ada tali pengikat sungguhnya. Ada tali pengikat biasanya dibuat dari benang kapas. Ya, benang kapas, kemudian di ujung-ujung benang itu diisi uang kepeng. Nah, nilai filosofisnya adalah ini termuat dalam lontar Aji Saraswati. Nah, dalam lontar Aji Saraswati itu disebutkan bahwa rontal kosong itu, ini kan sebelumnya kosong, ini belum ada tulisan. Rontal kosong itu difilosofiskan dengan Arjuna. Dalam ini difilosofiskan pada Panca Pandawa sungguhnya ini. Ya, mengapa Panca Pandawa? Mungkin dalam cerita Mahabharata Panca Pandawa itu selalu berjalan di rel kebenaran. Ya, itu kalau rontal kosongnya difilosofiskan dengan konsep Arjuna. Kemudian isinya seperti ini. Ini sudah ada tulisannya. Kalau dibaca berbagai macam isinya juga, isinya itu difilosofiskan dengan Dharma Wangsa atau Yudhistira. Prof. Semua peserta itu. Kemudian Nakula Sahadewa, nah biasanya lontar itu ada penangkapnya, penangkap atas bawah atau kanan kiri, ya. Di sini ada penangkapnya, itu simbolisnya ada difilosofiskan sebagai Nakula Sahadewa. Sementara Bima adalah tali pengikat yang ada di dalam. Nah, itu secara filosofis. Ya, secara filosofis. Nah, kalau ini, ya, ini Pak, saya sengaja mengambil Usado Sawah ini. Ya, ini namanya Usado Sawah. Usado Sawah ini barangkali peserta didik, mahasiswanya mungkin yang senang dengan lontar, sudah mengetahui maknanya. Usado Sawah itu adalah semacam obat-obatan yang diperuntukkan kepada pertanian di sawah, sehingga kalau kita coba baca di sini, ya, di sini kan ada ini panten namanya,
Kemudian ini mulai dengan ongkaro di sini. Ini ongkaro. Ongkaro itu ada seperti angka 3. Angka 3 Jawa mungkin mirip-mirip dengan Bali. Ini kalau kita baca Om Awignamastu Namo Siddhiyam. Ya, jadi kalau kita memulai pekerjaan terlebih membaca lontar itu, kita semestinya senantiasa mengucapkan japa mantra seperti ini. Ya, ini namanya japa mulastawa. Japa mulastawa sehingga kita dalam membaca selanjutnya selamat ya. Nah, kemudian ini ya, iti wisada sawah ya, wisada sawah tamban paring ngaran. Nah, tamban paring ngaran berarti obat daripada padi. Sarananya, nah ini sa ini, ngo ini ngaran, ini dalam istilah Bali disebut dengan aksara ancang. Aksara ancang itu aksara singkatan. Sa itu sarana. Nah, ini kata kuncinya adalah carman belalu. Carman belalu itu carman itu kulit itu belalu itu pohon benalu. Bukan pohon arbesia Bali dulu itu. Incuk ini ditumbuk halus. Ini udah mulai ada percampuran bahasa Jawa Kuna dan Bali Kuna, istilahnya bahasa Kawi udah di sini semua. Wori yeh ya, wori seh emong, wori riyeh emong ya. Ya, embong itu air daripada embong itu apa namanya, padi yang sudah diketam ya, batangnya itu kan tumbuh kembali, itu namanya embong. Itu menjadi kata kunci sepertinya dalam lontar usada sawah. Kalau kita lihat filosofinya, kalau kita lihat isinya langsung gitu, dan banyak lagi. Ini salah satu daripada usada yang namanya usada sawah itu, Bro. Ya, balik kita ke ini. Nah, balik kita ini, kita lihat di sini sumber-sumber lontar, ya, sumber-sumber lontar. Apakah ada sumber-sumber lontar itu di mana saja disebutkan? Nah, ini saya beri kutipan seperti ini. Dalam sumber lontar ada di Saraswati Peti 1. Ini di apa namanya, di perpustakaan nasional ini, karena saya pernah sebagaimana Prof tadi sudah sampaikan bahwa saya pernah mengkatalog lontar di Perpusnas RI. Saya temukan di sini bahwa ada sumber kata lontar itu memang ada di sastranya, terutama Ring Aji Saraswatinya. Misalnya seperti ini saya sebut, ini Merapi Merababu ini. Itih Aji Saraswati kayatno keno deni resang sewake darmo. Hidup minake mangsi, lidah minake gemang. Saro pinake sastra. Ya, ini kalau saya terjemahkan, ini Aji Saraswati hendaknya dipegang teguh oleh penghamba kebenaran, karena kita pelayan kebenaran sumbernya sang sewake dharma itu, bahwa pikiran itu sebagai mangsi, pikiran itu mangsinya. Lidah dan tradisional itu, lidah sebagai gebang atau rontal. Ya, nah, gebang ini identik dengan rontal. Kata-kata sebagai sastranya. Inilah Aji Saraswati yang terdapat pada koleksi PNRI Peti 1, ya, lontar, Peti 1 lontar, lontar nomor 254, lembar 1 baris 1 sampai 2. Ya, kemudian itu bahwa saya melihat, saya meneliti bahwa kata lontar itu ada di mana gitu. Ternyata di sini juga ada yang disebutnya dengan kata gebang. Kemudian di Singgolang Yalo Parwo, ya, Singgolang Yalo Parwo, kebetulan buku ini sudah saya terbitkan, masalah Singgolang Yalo Parwo, ini ajaran para leluhur sebutnya. Ini sebuah ajaran para leluhur, ini disebutkan juga kata ental dalam kalimat seperti ini. Saksana matemahan ulakan nirmala maharaja kamorupini sadar gangnya mijil saking batari. Ini sadar ini tadi seperti
sumber air itu keluar sebesar pohon tal, ya amat jernih sebesar pohon tal. Ya, yang ketiga ada disebutkan dalam Ramayana 2 ya, dalam Ramayana Pupuh atau Wiramo 47 ya, ada disebutkan panjang ni awak nira serta memikul telangkap. Ini awak badan dari Ramo Prasu sungguhnya disebutkan ya, setinggi pohon tal sambil memikul busur. Nah, ini sumber-sumbernya. Yang sumber yang keempat saya lihat Pratnyan Sirang Ragu Sutar memanah ya. Pratnyan Sirang Ragu Sutar memanah detal terus kuehnya tato pitu katup dumului kang keru. Nah, itu. Jadi pohon tel juga dipakai sarana untuk menguji kekuatan Rama oleh Sugriwa, sehingga Rama itu sangat dikagumi, ya, sangat dijunjung oleh Sugriwa, dan Sugriwa yakin bahwa Rama itu akan berhasil untuk mencari istrinya Sita di Alangkapura. Itu jadinya karena Lontar itu sudah sudah diruat, sepertinya sudah dapat ruatan dari panah saktinya Rama gitu. Sehingga Lontar itu sangat utama untuk dijadikan bahan manuskrip itu maksud saya ya. Jadi keempat sumber-sumber yang saya temukan di sini itu ternyata layak sekali untuk dijadikan referensi bahwa ketika kita berbicara tentang Lontar. Yang keempat ini terutama panah saktinya Rama itu bisa menembus 7 pohon tal yang berjajar dalam sekejap. Ya, dalam sekejap, sehingga keyakinan Sugriwa yang dipakai Patih itu, yang dipakai kepercayaan rajanya Kerah, sehingga disebut dengan Kapi Parwo. Ya. Dalam Kapi Parwo, makanya Kapi Raja Sugriwa disebutkan itu ketuanya Parkra, ya, yang Parkra yang bersaudara dengan Subali, putra dari Begawan Gotama, kan itu, ya, Begawan Gotama itu sangat yakin dari asas kekuatan Rama, terutama panahnya itu yakin sekali bahwa Rama itu adalah reinkarnasi dari Wisnu, sehingga Ramayana itu sungguhnya ajarannya kan Wisnawa itu, ya, ke Wisnu itu. Bagaimana Wisnu itu menegakkan dharma, mampu menggulingkan Rawana dari kecongkakannya. Kemudian dari kutip-kutipan itu sangat yakin kita bahwa sumber-sumber Lontar itu memang ada dalam teks. Nah, ini pengolahannya sekarang, ya, tradisi pengolahannya sebagai sarana tulis menulis yang telah terjadi sejak zaman dulu, antara lain untuk menuliskan semua dokumen adat serta budaya pada zamannya. Para Rekawi dalam kegiatan olah sastra, samping dipakai sebagai sarana keagamaan, ya, Rontal itu juga dipakai sebagai anyaman-anyaman jajahitan lama cili gitu di Bali, bro. Ya, Rontal itu juga dipakai seperti ini. Nah, ini ada sumbernya juga. Nah, ini bahasa kawinnya, bahasa Jawa kunonya. Karena kupusing gebang sewale, ya, gebang sewale tunggal pinek wotatas pinade-nade luarnya. Jika yang panjangnya, jika inat tesang, asta tangan, ganggo toyo, wiro panuli, kamu mangsi. Di matemai kang mangsi kukusing lengo dilah dinerang, landa ning kepuh dinasaring lawak tambaga iko mangsi ngarannya pineras tite Arianika dikening padrol inum swaksara. Ini jadi cara membuat lontar itu rontal yang siap tulis itu dicari dulu di atas pohonnya, terus dipotong-potong ya sesuai dengan keinginan, lalu ditulisi, kemudian diurapi dengan mangsi. Mangsi itu ibarat tadi tinta pekat tradisional itu. Nah,
perlu disampaikan di sini bahwa pohon rontal atau pohon ental yang baik ditulisi itu adalah ental taluh sungguhnya. Dimana ada jenis pohon ental, ada ental taluh, ada ental kewak, juga ada ental kedis. Ya, di sini. Ental taluh itu seratnya sangat halus sehingga ini yang dipakai yang sangat baik untuk ditulisi dengan pengerupak ental taluh. Kalau ental kewak atau disebut dengan ental jenis burung gagak itu seratnya agak kasar, ya, lebih kasar daripada ental kedis, ental seperti burung. Seratnya agak halus, tapi di antara tiga jenis ini, ental taluh itulah yang paling bagus untuk ditulisi. Ya, ya. Jadi yang pertama ini cara pengolahannya daun ental yang telah diseleksi terlebih dahulu dijemur, setelah agak kering lalu dipotong-potong berbentuk segi 4 panjang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Itu masih ada lidinya, tanpa lidi itu bisa. Biasanya ada lontar yang berikut lidinya itu karena lontar itu bersifat instan seperti surat-surat Raja Bali itu banyak yang masih ikut lidinya. Itu menunjukkan bahwa Masih betapa ada lidinya. ya masih ada lidinya. Kalau memang ketemu dengan lontar yang masih ada lidinya, itu pasti tulisannya instan sekali itu dan segera harus ditulis beritanya. Ini terbukti di Perpustakaan Nasional itu ada lontar yang berlidi itu terutama untuk menulis surat-surat raja pada zaman ya, surat raja. Misalnya Bali diserang oleh Belanda, ya, atas informasi Ilango, Tuan Lango, ya, Raja Bali Kelungkung, raja di rajanya segera menulis surat yang masih lidinya, gitu, masih lidinya. Barangkali Bali saat itu sudah punya persiapan lontar yang berlidi, juga lontar yang sudah diolah siap tulis, gitu. Sehingga untuk memudahkan atau untuk lebih cepatnya bersifat instan untuk memberikan informasi kepada raja-raja bawahan pada zaman itu, akhirnya lontar berlidi itulah ditulis oleh seorang raja Lunggung pada zaman itu terbukti pada surat emas raja-raja Nusantara yang ada di Perpustakaan Nasional RI. Silakan mahasiswa Prof, silakan lihat di situ ada beberapa surat-surat dari Bali di situ. Kebetulan saya yang waktu itu sudah mengklasifikasikan dan sudah saya transliterasi juga, hasilnya di situ ada disimpan ya. Nah, kemudian yang kedua, cara pengolahannya direndam dengan air dingin lalu direbus dengan air panas. Ya. Kemudian dicampur dengan ramuan yang semuanya ini terasa pahit, seperti lidi guni, daun pule, kunyit warangan, gambir itu. Jadi semua jenis daun-daunan atau kulit pohon yang rasanya sangat pahit itu membuktikan sehingga lontar itu wajar berumur ratusan tahun karena sulit untuk dicari serangga. Ya. Kemudian nomor 3 itu dikeringkan untuk dihaluskan semua sisinya, pinggiran kedua permukaannya sehingga gambarnya belum tampak. Kenapa? Kenapa? Gambarnya belum tampak. Gambarnya belum tampak. Oh, gambarnya nanti Pak ya. Gambarnya nanti ya. Ya. Ini pengolahannya dulu. Setelah itu dipres. Makanya jarang rontal itu melengkung. Ya. Nah, menurut tata cara penyimpanan yang baik, kalau di Bali itu masih jauh dikalahkan oleh tata cara penyimpanan di Biro Naskah di UI maupun di Perpustakaan Nasional. Kalau di Bali itu tidak ada istilah dehumidifier, penetralisir seperti itu. Kalau di setidaknya masih tradisional ya. Ya, masih tradisional, dan itu di Bali penyelamatannya setiap 6 bulan sekali, terutama ini. Sekarang kan wuku Watu Gunung ini. Wuku Watu Gunung ini termasuk Pekan Saraswati ini, Prof. Nah, di sini orang-orang Bali itu pada membersihkan koleksi lontarnya, terutama dengan cara tradisional paling membersihkan dari gangguan debu dan lain sebagainya. Itu ditata kembali, langsung diaturkan sesajen itu
itu diaturkan kesajian pada saat jenis cara manis uku wadu gunung. Pada saat jenis cara manis uku wadu gunung. Nah di sini kalau menurut keyakinan kami di Bali, di Hindu, ini termasuk hari pendidikan. Termasuk hari pendidikan ala Hindu, karena di hari pendidik itu juga mengenal jeda. Gitu. Mengenal jeda, maksudnya tidak boleh kita diharapkan tidak boleh menulis apalagi menulis di atas mental. Ya, menulis dan membaca itu jeda satu hari itu sungguhnya. Mengapa? Karena kita yakini bahwa hari itu adalah turunnya ilmu pengetahuan. Hari turunnya ilmu pengetahuan, dalam ini kita memuja Sang Hyang Adi Saraswati. Kalau bahasa Jawa gunanya kan Dewi Saraswati itu kan yang saya kutip dari Kekawin Nila Chandra. Itu tanggal berapa, Haji? Kenapa? Tanggal berapa? Hari Saraswati itu tanggal berapa? Ya, hari Sabtu ini. Kalau tanggal kita tidak bisa menentukan. Kayak penting 6 bulan sekali setiap hari Canis Caro Manis Sabtu. Jadi tidak boleh menulis ya? Tidak boleh menulis dan membaca. Ya. Mengapa? Karena kita sedang memuja beliau. Beliau sedang beryoga, gitu. Sedang beryoga untuk ilmu pengetahuan. Jadi kita di situ sepertinya introspeksi diri lah. Introspeksi diri, kita mengenang sejauh mana kita belajar pengetahuan kita tentang Saraswati, tentang ilmu pengetahuan sungguhnya kan makanya turun ilmu pengetahuan. Tetapi bagi kalangan generasi muda ini kadang-kadang disalahartikan mengapa turunnya ilmu pengetahuan tidak boleh belajar. Padahal turunnya ilmu pengetahuan itu secara filosofis kan bagaimana kemampuan kita menurunkan segala pengetahuan yang kita pernah baca, pernah kita simak, kita pahami, itu turunkan ke dalam hati yang paling dalam, itu sunahnya, filosofinya. Bagaimana kita mampu nggak menurunkan ilmu pengetahuan yang kita sudah geluti berbulan-bulan, mampu nggak kita menyimpan dalam hati yang paling dalam. Jadi menurunkan artinya turunkan ilmu pengetahuan itu, simpan ilmu pengetahuan itu kepada di hati yang terdalam, artinya dalam hantel sardaya itu istilahnya. Ya, hantel sardaya ning hati. Nah, makanya ri hati ya tongwannya kan kalau dalam Jawa kuno kan hati tongwannya. Nah, itu kalau kekawin itu ya itu sungguhnya Saraswati itu seperti itu. Jadi Bali itu mengenal sejumlah waktu jeda, itu waktu jeda termasuk kita membaca dan menulis pun ada jedanya. Nah besoknya setelah Saraswati di Banyu Penaru itu namanya Banyu Pinaru, Banyu Pinoweruh, weruh itu pengetahuan, ya itu jatuh pada hari Dite Paing, pada Dite artinya Minggu. Setelah Sabtu Minggu itu Banyu Pinaru. Nah di situ baru kita, kalau di Bali itu istilahnya ngelembar. Ngelembar itu kita bisa membaca teks, apakah bentuknya keguitan, kekawin, sampai hingga prasasti gitu. Bisa itu, bisa kita baca asal kita juga sudah berdasarkan sebuah etika yang benar. Etika maksudnya bagaimana kita mengutamakan, memuliakan lontar-lontar itu atau tulisan-tulisan itu, dan kita yakin bahwa segala bentuk tulisan, bentuk huruf, tipografi huruf itu di Bali diyakini sebagai lingga atau wahana dari Sang Hyang Saraswati. Dalam bahasa Jawa kunonya kan perannya Atmio, perannya Atmio itu kan dewan sastranya, ya dewan sastra, ya itu. Makanya di Kekawin Nila Chandra ada disebutkan, itu penelitian saya, Nila Chandra itu ada disebutkan di awalnya dalam manggalanya yang mengambil Wiramo Sardulo Wikridito gitu. Dong si dia pakepon mohiun gitu. Oratnya
Sido, Tomo, nah, itu Wong Slio Dio Pako Parmayoni itu adalah Saraswati, maksudnya Dewi Saraswati. Garini Pranyo artinya, Garini itu artinya uh, sakti daripada Dewa Brahma yang sangat utama, sangat utama. Nah, jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di Bali orang yang membaca lontar itu harus mesti dengan etika tertentu, maksudnya bagi seorang wanita yang kebetulan datang bulan itu tidak boleh sungguhnya membaca lontar karena takut kena tulah pamidi, tulah pamidi. Dimana kalau kita baca sejumlah naskah-naskah Babat itu kan semuanya berisikan di awal itu mogi tan keneng tulah pamidi, tan mogi tan keneng sosot ukur rawo, kan itu maksudnya. Supaya kita di situ juga akan ada sebuah etika sebenarnya. Etika bagaimana ketika berhadapan dengan lontar. Karena lontar itu kita yakini sebagai wahana Sanghyang Aji Saraswati Dewan Sastra gitu ya. Itu. Jadi orang-orang yang datang bulan itu nggak boleh sungguhnya. Kalau dia melabrak itu namanya memurung namanya. Jadi dia yang risikonya. Nah, termasuk juga dalam menulis huruf Bali itu, Prof. Termasuk dalam menulis huruf Bali, katakan di sini, katakan di sini, dalam satu halaman ini, ya biasanya lontar itu kan ditulis bolak-balik halaman 1A, 1B, 2A, 2B, gitu ya. Nah, ini kebetulan dari awal sampai akhir di sini, saya tidak melihat coretan. Dan juga lontar-lontar yang saya pernah baca di Perpustakaan Nasional, juga di Biro Naskah PSUI dulu, tidak pernah saya lihat ada coretan dalam lontar. Mengapa demikian? Ya, ternyata memang ada. Karena orang Bali itu, si penulis lontar itu, sangat berisiko ketika dia mencoret huruf dalam menulis. Gitu. Ya, coret huruf dalam menulis. Sehingga masuk akal juga, secara logika, di lontar-lontar itu terkesan tidak pernah salah orang menulis. Ketika kita ketemukan, misalnya kita jumpa dengan di sini kebetulan tidak ada di sini. Ketika kita berjumpa dengan di sebuah lontar ada huruf yang berisi suku, juga ada yang huruf berisi ulu gitu. Yang di atasnya di bawah itu namanya berarti salah tulis sungguhnya. Itu harus jangan dibaca. Iya. Kenapa? Kenapa, Prof? Ya. Iya, betul. Jadi di Jawa juga demikian. Kalau salah tulis diberi tambahan suku atau wulu agar tidak bisa dibaca. Ya. Tapi yang menarik dari sastra lontar ini ketika para penulis itu tidak boleh salah ya. Ya. Tidak boleh salah artinya memang ada semacam kepercayaan kalau salah itu berdosa begitu, kira-kira begitu ya. Ya, seperti gini, Bro. Ya. Seperti kita kalau dalam huruf ini di lontar ini kan ada, kalau kita lihat kan ada di atasnya, ini ada di tengah hurufnya, ada di bawah kan, jadi ada Tri Mandalo di sini. Ada Tri Mandalo, Utamo, Kamu Mandalo, Madianing Mandalo, Nistaning Mandalo. Nah, di sini kalau orang sudah tahu misalnya aturannya tidak boleh mencoret dan lain sebagainya. Kalau ternyata hulu ini dicoba dicoret oleh sang penulis, tapi dia sudah tahu semuanya boleh nyoret dulu, ini akan sangat berdampak, Bro. Berdampaknya apa? Bisa sakit kepala orang yang nyoret. Orang yang menulis itu bisa sakit kepala. Gitu ya. Ya. Kalau yang di tengah ini dicoba dicoret, misalnya salah coret gitu misalnya ya, itu berdampak kepada sakit badannya. Sementara yang di bawahnya berdampak kepada sakit kaki. Makanya hati-hati orang yang menulis itu harus tahu pengetahuan tentang bagaimana cara menulis yang benar, bagaimana etikanya menulis itu. Ketika menulis tidak boleh sembarangan. Nah, setidaknya orang yang membaca baik yang apalagi yang menulis ya, yang membaca lontar itu juga harusnya
pernah diinisiasi modelnya, istilahnya Bali itu pewintenan, Hmm. pewintenan alit, makanya sering disebut dengan pewintenan alit itu pewintenan Saraswati maksudnya. Nah, mengapa diperlukan pewintenan Saraswati? Agar, kalau bahasa Jawa kunonya, agar ke Saraswaten, gitu. Agar ke Saraswaten, maksudnya kapur atau moderno gitu, maksudnya bisa menyerap segala ilmu pengetahuan, artinya tidak hanya mendengarkan lalu kita lupa gitu misalnya, berarti bisa ke Saraswaten, artinya menyusup ke Dewi Saraswati masuk ke dalam diri. dalam diri itu saja ya. Iya, Itu kira-kira seperti itu. ya, kira-kira seperti itulah. Jadi memang ada kesamaannya dengan Jawa, Prof. Hanya tulisannya ini berbeda, ini bulan, ngawindu istilahnya, atau ada dikenal dengan Masjid Payuk, ya, ngawindu, Masjid Payuk itu, atau ngedumah itu istilahnya, ngawindu, Masjid Payuk, ngedumah itu, ya, ngedumah itu istilahnya. Itu jenis hurufnya ya, jenis Ya, model hurufnya. model hurufnya. Ini, kalau di Jawa itu ada ngetumbar itu seperti biji ketumbar ngedumah gitu itu kan. agak miring dikit, Kemudian agak miring sedikit. Nah, kalau ini kan tegak. Iya, Ini, ada mboto rubuh gitu ya. ya, ini setelah saya baca pada akhir teksnya, ternyata orang yang menulis ini masih muda, masih muda nih. Berbeda dengan, berbeda dengan tulisan-tulisan orang-orang tetua zaman dulu. Kalau kita baca Praspati Kalpo, Ramayana, Mahabharata itu medumah tulisnya semua, miring ke kanan sedikit. Itu yang di Bali itu ada istilah tebak wayah. Di Bali itu dalam menulis lontar itu ada istilah tebak ngudo, ada tebak wayah. Kalau tebak wayah itu benar-benar auranya, taksu tulisnya luar biasa. Ini setelah saya baca, tahun lontarnya juga masih muda ini. Semudah mungkin, saya yakin ini adalah salinan. Nah, karena lontar itu rentan untuk difotokopi, Bro. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh difotokopi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh difotokopi. Karena saya kan lama dengan Pak Behren itu sangat fanatik sekali dan loyalitasnya tinggi sekali terhadap bahan pustaka, terutama lontar. Nah, lontar itu tidak boleh kena sinar matahari pun, itu sangat bahaya. Sinar matahari, makanya dipegang sama tangan itu, kalau membaca dipegang sama tangan langsung itu sangat bahaya juga, karena tangan itu mengeluarkan zat asam basa, sehingga di Perpustakaan Nasional waktu zamannya Pak Behren yang sangat tinggi loyalitasnya, tinggi pada dunia bahan pustaka itu, makanya dibuatkanlah waktu itu kotak yang waktu itu masih diimpor dari Jepang, yaitu kotak bebas asap dan tisu bebas asap. Nah, kalau Prof dan mungkin mahasiswanya ke Perpustakaan Nasional, makanya hampir semua lontar yang ada di koleksi bagian naskah Perpustakaan Nasional itu semuanya sudah berada di sebuah kotak bebas asap yang sudah dilapisi, dan di dalamnya lontar itu sudah dilapisi sama tisu bebas asap. Jadi tangan pembaca yang mengambil lontar itu tidak langsung kena lontarnya, dia menyerap pada tisunya, karena zat asam basa itu, keringat itu kan garam, zat garam itu. Nah, itu mengapa demikian? Untuk menyelamatkan bentuk fisiknya sungguhnya, dari penyelamatan modern saya lihat itu. Kalau dari penyelamatan tradisional kan sudah sebelumnya. Mungkin saja tidak saja di Bali penyelamatannya secara tradisional, seperti diberi rempah-rempah yang berasa pahit juga. Lontar-lontar seperti Merapi, Merbabu itu ditemukan di seputar Gunung Merapi dan Merbabu, kan luar biasa juga. Sampai sehingga warnanya menghitam bagaikan lontar yang terkoleksi di sebuah perapian. Ya, itu kekuatannya luar biasa itu, Nah, itu makanya begitulah cara penanganan lontar. Tetua-tetua kita dulu itu tidak ada istilahnya semakin cepat kita produk
rontal saya tulisnya semakin banyak punya uang. Itu tidak ada seperti itu, tidak ada nilai bisnisnya zaman dulu. Nilainya adalah nilai bagaimana agar nanti apa yang kita wariskan itu mungkin Nilai tidak, ibadah ya. ya tidak secara logika zaman dulu itu tidak berpikir nanti pasti ada bahan pusaka berupa kertas, itu mungkin belum ada pemikiran seperti itu, sehingga kita diwariskan lontar yang sangat kuat seperti ini yang ratusan tahun. Kalau lontar itu kan rentan sekali dengan panas dan dengan air juga. Kalau dengan air dia pasti dia busuk dia. Makanya banyak lontar yang belum dijamah tangan-tangan filolog itu rusak rusak di tempat gitu. Nah, lontar perawan juga artinya belum pernah dilihat itu sudah rusak karena dia tidak pernah diraba oleh tangan-tangan filolog. Jadi sebegitu apiknya para leluhur kita, para tetua kita baik di Jawa maupun di Bali yang mengindahkan bagaimana lontar itu, bagaimana kemuliaan lontar itu ya. Lontar itu ya. Di Jawa itu kan sesungguhnya musik nasional kalau bahasanya Jawa Kuna ini naskah Jawa, kalau hurufnya huruf Bali ini naskah Bali ya. Yang penting Jawa Bali itu nggak bisa dipisahkan sesungguhnya. Jawa Bali nggak bisa dipisahkan. Baik termasuk juga jumlah aksaranya kalau di Bali itu 18, di Jawa 20 kan gitu. Justru Bali itu meminjam dua aksara itu Telatik dengan Demadu itu. Jawa. Ya Jawa itu. Ya. Tapi dalam pengucapannya lidah Bali itu tidak bisa mengikuti lidah Jawa, Bro. Seperti katanya Baratayuda itu saya sendiri Baratayuda itu biasa, kalau Jawa kan Baratayuda gitu berat tuh. Karena dia memang istilahnya Moduwito di situ, Bro. Moduwito itu yang benar sungguhnya. Itu yang sungguhnya benar. Baratayuda itu yang sungguhnya, karena Moduwito double hurufnya. Ya, karena double hurufnya. Kalau Bali itu bentuk-bentuk huruf bentuk huruf swalolito itu, bentuk huruf swalolito yang dipakai dalam penulisan lontar-lontar di Bali, tapi dalam pengucapannya disamakan gitu. Disamakan antara Baratayuda, Karno itu kan double neramat mendapatkan penunjuk itu. Nggak bisa itu, lidahnya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nah, gitu. Jadi disamakan pengucapannya, cuma kebertahanan dari huruf-huruf itu masih tetap eksis di Bali. Ya, itu. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Nah, ya. Nah, Prof. Terlalu cepat saya, Prof. Enggak. Cukup menarik ini. Ya. Nanti gini, Prof. Saya kan punya diktat seperti ini. Nanti kalau ada misalnya bagian-bagian yang bisa kita pakai tulisan di jurnal, kita tinggal report ya. Nanti bisa kembangkan ya. Nah, ini penulisan di atas rontal. Nah, ini namanya pengerupak ya. Ada pengerupak atau mengutik, ada entalnya, ada pengerupaknya, ada bantalannya seperti tadi kasur itu, ada dulangnya, ada penggarisnya, ada serbuk kemiri. Nah, ini serbuk kemiri atau nagasari ini dibuat sebagai tinta pekat yang untuk menghitamkan itu, Prof. Ya. Yang lebih bagus nagasari. Serbuk kemiri atau langes apa namanya? Nagasari. Apa ya kalau langes itu? Apa di Jawa itu istilahnya? Di Bali itu kemiri itu yang dipakai masak itu. Iya betul, kemiri, kita kemiri, tapi serbuknya atau arangnya atau yang begini caranya juga ada teknik tertentu ini. Tidak boleh kena api langsung. Dia harus istilahnya apa di atas api itu ada semacam seng gitu. Ya, di situ ditaruh dia sampai menghitam dia. Tapi tidak terbakar langsung oleh api gitu maksudnya. Ya, apa namanya itu gitu ya. Ya. Setelah dia menghitam, dia dihancurkan. Dihancurkan.
dihancurkan, ditumbuk halus, tapi dengan sendirinya dia udah keluar minyak juga, namanya minyak kemiri. Minyaknya. Ya, makanya minyak kemiri ini juga baik untuk tumbuh rambut ini. Anak-anak kecil itu, Ya. anak-anak kecil diisi minyak kemiri juga untuk rambutnya biar menghitam dan lebat. Nah ini kalau minyak kemiri atau serbuk kemiri bakar ini, itu seperti yang bentuknya seperti tadi, coklat. Kalau Nagasari ini kekuning-kuningan. Nagasari kekuning. Ya, nah itu. Terus ada penangkap kayu. Penangkap kayu itu bisa dari kayu eban ya, kayu atau bambu ya. Ada pupuk itu pelepah pohon nanao itu. Ya, disesuaikan dengan ukuran frontalnya. Ada benang dan uang kepeng seperti tadi. Ada keropak kayu untuk tempat penyimpanannya. Kalau di ini untuk di Bali ini, kalau di perpustakaan nasional udah modern seperti ya. Yeah. Nah, pengeropak itu ada yang berjenis juga. Ada pengeropak yang untuk menulis ada kelancipannya sekitar 45 derajat. Pengeropak untuk menggambar. Nah, ini pengeropak untuk menggambar ini produknya berupa prasi, lontar prasi. Prasi ya. Ya. Prasi. Itu tulisan saya, buku Bomo Kawyo itu Bomo Kawyo prasi itu semuanya, Bro. Yang saya jumpa naskahnya di perpustakaan nasional itu termasuk naskah yang sangat favorit diletakkan dalam laci istimewa itu. Kalau ada tamu itu pasti dilihat itu. Itu kalau membuat prasi itu juga tidak boleh ditaruh di atas itu ya. Tidak boleh ditaruh di atas meja. Dengan dua tangan itu karena pertemuan antara Pruso dengan Perdana, maka disebut dengan pengerupak. Kalau bahasa Balinya pengerupakan, penciptaan. Dan pengerupak itu sungguhnya ini sungguhnya alat untuk penciptaan, pengerupakan. Perkawinan laki-laki dan perempuan. Ya, benar. Sehingga di Bali itu, mungkin di Jawa disebut dengan ururupake itu, Pak. Ya, antara Yaya Reno itu kan Reno itu. Ya, itu yang menciptakan ya. Makanya pengerupak, makanya antara tangan kanan dan tangan kiri itu tidak boleh lepas itu memegang tangan kiri sungguh yang bergerak, tangan kanan mengikuti. Jadi yang lebih agresif itu Perdana sungguhnya. Perdana tangan kiri malah ya. Ya, tangan kiri itu konsep Perdana-nya itu yang lihai bergerak. Kemudian tangan kanan itu ini kan geser gitu. Kebetulan saya waktu magang istilahnya di perpustakaan nasional, saya telah merampungkan satu naskah Pararaton di situ. Naskah Pararaton, kebetulan saya waktu itu bawa frontal kosong dan pengerupak. Ya. Itu yang bergerak untuk menulis itu tangan kanan sebenarnya kan? Tangan kirinya. Yang pegang kerupaknya itu. Yang kiri malah ya. Yang pegang rondal kosong itu tangan kiri. Terus bergerak dia, terus narik, terus dorong, narik gitu dia. Tangan kanan coba menggores. Ya. Cuman itulah. Iya. Jadi bukan tangan kanan yang bergerak tapi bawahnya yang bergerak ya. Bawahnya bergerak. Tapi ini terus lengket ini. Terus menarik ya. Ini. Ya. Ditekan dari atas. Ini sama istilahnya. Ya, makanya saya yakin pengerupak ini tidak lain sebetulnya pengerupakan ini, penciptaan gitu. Iya, penciptaan. Betul. Makanya muncullah huruf-huruf itu kan ciptaan-ciptaan itu. Ya. Huruf-huruf sehingga menjadi tersusun sebagai sebuah kata jadi kalimat frase, kalimat terus bermakna kan itu ya Prof ya. Ya. Nah, ini kalau menulis dengan kalau prasi itu gini menggambar di atas roda yang disebut dengan prasi memiliki kelancipan 70 derajat itu kecil itu. Karena kalau zaman dulu itu orang-orang penulis prasi itu tidak sama dengan kalau di Bali itu menulis apa namanya itu kajang di Bali ya. Kajang itu tidak nyontek dan tidak ada, dia langsung
datang dari pikiran si penulis itu langsung dibuat gambar, sehingga banyak lontar operasi yang kita warisi. Termasuk kalau Pak Prof pernah lihat lontar biro naskah Universitas Fakultas Sastra UI, itu saya pernah lihat kayaknya itu Adi Parwo itu ya. Adi Parwo itu setelah selesai ditulis itu tidak digores dengan pengerupa itu, melainkan dengan penulian, artinya digambar anunya setelah dicakap gitu, setelah dipepet itu digambar dengan tokoh-tokoh Mahabharata di situ. Luar biasa seninya, luar biasa estetiknya, ilustrasinya. Ya, ya itu kalau tidak orang yang benar-benar mumpuni dengan batin yang bagus, itu jenanonya bagus, nggak mungkin bisa menggambar seperti itu. Ya, zaman-zaman dulu itu, makanya kita sangat bahagia sekarang sebagai penekun naskah atau manuskrip itu sangat kagum kita terhadap karya-karya para tetua kita zaman dulu, Prof ya. Ya. Iya. Haji, mohon sebentar. Ini waktunya ternyata sudah lumayan panjang. Saya ingin memberikan kesempatan pada adik-adik mahasiswa untuk bertanya barangkali. Tadi ada beberapa kata kunci. Ini mohon dicatat teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah lontar dengan rontal. Itu nanti tolong bisa dijelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Haji Agung ya. Kemudian yang kedua tadi Pandawa 5 itu ya tadi ya. Apa yang menjadi Arjunanya itu yang mana, kemudian Yudhisthiranya apa, Bimanya itu apa, Nakula Sadewanya itu yang sebagai penutup depan dan belakang. Insya Allah nanti di kelas saya coba tunjukkan ini bagian-bagian dari yang Pandawa 5 itu, yang diyakini. Kemudian pengeropa itu bagaimana cara menulisnya, jenis-jenis hurufnya. Kemudian masih ada lagi tadi tentang prasi. Ini mungkin adik-adik belum begitu kenal ya, tapi besok di kelas akan saya coba terangkan lagi, Haji. Silakan adik-adik yang mau bertanya, atau Bapak Ibu ini ada yang ikut hadir. Ada Pak Sungging Widakto, ada Ibu Nur Fatihah, serta ada Mas Dandung atau yang lain lah yang nggak sempat saya sebutkan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Silakan, dipersiapkan. Atau nanti sambil tunjuk jari ya, kalau memang ada pertanyaan dipersiapkan, tapi waktu kita terbatas sampai pukul 21 ya. Jadi masih ada sekitar 20 menit ya. Nanti biar Haji tidak terlalu malam, kasihan. Bahkan di sini kan masih ada kakawinnya, Bro. Iya, nanti pertemuan berikutnya ya. Yang berikutnya, detail ya, kakawinnya nanti. Iya. Ya. Silakan Haji dilanjut lagi. Ya. Ya. Dilanjut lagi silakan. Sampai nanti kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Nah ini ada sejumlah tata cara ritual kaitannya dengan penulisan di atas rontal itu juga disebut dalam Majlis Saraswati. Ini semua ada referensinya ini ya. Dalam Saraswati lontar 147 lempir 6A sebagai berikut ya. Sebelum memulai menulis harus memohon keselamatan kepada Hyang Yogiswara yang didapatkan di kedua mata penulis ya. Begawan bergu di kedua tangan, begawan reko pada ujung dia mencipta dia, sehingga tercapainya sesuatu yang utama dan bermakna. Yang kedua, tidak boleh mematikan aksara dengan cara itu sudah saya sampaikan tadi. Nah ini seperti ini ya, seperti ini tidak boleh. Misalnya ni, tetapi yang tertulis no itu misalnya ni dibubuh dengan ku. Nah, belum kelihatan di layar. Belum ya? Belum kelihatan di layar.
Sebentar, Prof. Ya. Silakan Pak Sungging kalau ingin bertanya atau Bu Nur. Nyemak rumiin Pak Yus. Iya. Oke, Prof. Ada pertanyaan barangkali? Ya, sudah. Ada ya? Silakan, masih dilanjut. Tadi Iya, masih tentang lanjut. Nah, apa ini. tata cara Ya, ini menulisnya. cara Ya. ritualnya kaitannya dengan Ya. seperti ini. Sebelum memulai menulis, harus memohon keselamatan kepada Hyang Yogiswara yang difilsafatkan di kedua mata penulis itu orang yang mau menulis itu. Begawan merdu di kedua tangan, begawan reko pada ujung pengupah pengutik, sehingga tercapailah apa yang kita inginkan. Ya. Tidak boleh mematikan aksara, ini juga udah saya sampaikan tadi. Bisa udah kelihatan nih, Prof? Udah kan? Kelihatan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat pohon-pohon tal di Bali itu berjejer ketika Prof juga yang lainnya ketika sudah menyeberang dari Banyuwangi itu banyak sekali kelihatan pohon tal itu. Pohon tal di sebelah Bali Barat sampai ke ujung timur, terutama berpusat di desa Culik Karangasem itu banyak sekali pohon-pohon tal. Tapi setelah saya telusuri bahwa pohon tal yang baik dipakai untuk menulis lontar, untuk dibuat sebagai cakapan lontar, itu biasanya pohon tal yang tumbuh di daerah kering. Berarti dia tidak terlalu subur. Itu yang sudah diuji oleh ketua kita, itu antara daun tal yang tumbuh di tempat subur dengan daun tal yang tumbuh di tempat yang kering. Itu jauh lebih kuat. Lebih bagus yang kering. Yang tumbuh di tempat kering lebih lama katanya. Ini saya waktu itu pernah penelitian di belahan timur Pulau Bali, ya. Kalau yang di daerah negara itu berarti yang basah ya? Yang agak basah itu subur sekali itu. Iya, kalau di daerah bukit, karena pinggir pantai itu. Ya, pinggir pantai. Kalau di daerah bukit juga termasuk bagus, udah jarang sekarang, udah banyak menjadi villa-villa ini, Bro. Kalau di Karangasem di seputar Culik itu masih banyak itu. Dan di situ masih ada sampai sekarang itu Bali itu budaya lontar itu masih kelihatan dari pohon talnya banyak, pengolahan juga banyak, ya, orang yang mengolah dan yang menjual lontar siap tulis itu banyak sekarang. Cuman saya memprediksi tidak seperti buatan-buatan tetua kita zaman dulu. Sekarang mungkin sudah mengarah ke bisnis itu. Sekarang berarti kalau kita lihat dia bilang aja pasti udah lama ini prosesnya sudah. Kalau zaman dulu tidak, zaman dulu kan mementingkan kualitas itu. Benar-benar. Dan itu 1 tahun waktu ya proses untuk membuat bahan itu ya. Bahan itu pengerupa itu juga ada istilahnya model ongkaro, ada dan lain sebagainya itu. Bahannya juga hari mulai membuat pengerupa, hari mulai menulis itu juga ada. Makanya yang namanya Mahabharata, apalagi Adi Parwo itu pasti berbulan-bulan itu ditulis, Bro. Sehingga saya juga mengalami menulis lontar waktu di Perpustakaan Nasional itu antara lemper pertama dengan lemper kelima itu, misalnya kalau kita terus nulis itu pasti berbeda aksaranya karena kita sudah mulai capek dan ya. sama dengan ngukir juga itu, jadi berubah. Ya, jadi agak berubah bentuknya sedikit-sedikit. Nah, itu makanya saya yakin lelangit kita, tetua-tua kita zaman dulu itu penulis lontar itu pasti juga ada waktu-waktu tertentu, ya, mungkin dengan hari baiknya, sehingga benar-benar itu jangankan kalau lontar-lontar Primor itu yang ditulis oleh banyak penulis kan beda-beda sekali bentuk hurufnya. Makanya di Bali kalau kita baca lontar itu ada budaya aksara lontar dan bahasa lontar gitu.
Hmm. Ya. Nah ini saya beri apa namanya? Nah ini saya temukan pada Kakawin Nila Chandra adalah hasil mahakarya yang pertama ini Pak Meridegong ini sekarang yang ada di daerah Karangasem itu, ya ini Pak Meridegong. Nah, ini pengarang Kakawin Nila Chandra ini Prof. Berarti bahasa Jawa kuna itu di Bali sangat eksis, bukan terlebih dalam berbentuk Kakawin bukan saja dibaca, didengarkan, didiskusikan. Justru di Bali itu ada pengarang Kakawin juga ada di zaman sekarang. Ini Pak Meridegong ini, Pak Meridegong ini saya sangat kagum bahwa dia seorang otodidak ini, otodidak, tapi dia sangat jenayahnya tinggi. Dia mampu mengarang Kakawin Nila Chandra, Prof. Hasil mahakaryanya yang pertama, nah itu disusul karya kedua Kakawin Eko Daso Siwo. Ini Eko Daso Siwo ini berkaitan dengan ritual caru besar di Bali itu, Eko Daso Ludro itu, yang datangnya 100 tahun sekali itu. Ada juga dia membuat Kakawin Chandra Bandung ini, Darmo Acedio. Darmo Acedio ini godaan terhadap bagaimana orang benar, orang dharma itu kan banyak godaannya gitu. Gitu. Yeah. Ya, cuma ini belum kelar ini, belum kelar. Ini masih sekian persen. Ya. Nah, dan itunya isinya kebanyakan yang Siwa Buddha nanti Prof. Agama Purwogamo sila. Banyak Siwa Buddha. Kalau kita berbicara masalah Siwa Buddha itu lontar-lontarnya itu sebagian besar ada di koleksi Merapi Merbabu itu di Perpustakaan Nasional. Siwa Buddha ya. Ya, banyak sekali. Kan sudah diteliti oleh Bapak Pandan Molan itu, Penyeru Karno itu kan salah satu lontar Merapi Merbabu yang diteliti oleh Pandan Molan. Saya waktu itu sebagai orang Bali, ya, Romo Kundoro. Itu guru-guru saya semuanya bertiga itu, Pak Pandan Molan, Romo Kundoro, dan Ibu Kartika. Prof, ya, sudah meninggal. Sudah ya, tahu ya. Itu guru saya semua juga. Oh ya, itu udah. Saya sangat disayang sama Pak Kundoro itu. Dia kan seorang perokok itu, perokok keras ya. Betul. Saya ketika saya menyalin atau membaca Merapi Merbabu, dia senang sekali dia. Baca terus gitu dia. Salin transliterasi. Terlalu saya mau ke tangga dulu merokok gitu dia. Sayang sekali dia, sayang sekali itu udah tiada sekarang. Tinggal Pak Pandan Molan itu yang jarang kita jumpa. Ya. Sudah sepuh ya. Ya, ini saya sengaja ditulis di sini di diktat saya masalah Aji Saswati tradisi Merapi Merbabu ya. Ya, kemudian ini masih ya, pelestarian. Nah, ini pelestarian dan pemetaan lontar ini sungguhnya koleksi lontar yang ada yang terbanyak di Bali itu adalah di Gedung Kirtio. Di Gedung Kirtio itu di perpusat di daerah Buleleng, Bali Utara. Itu sangat makanya ahli-ahli yang berkaitan dengan lontar, dengan pernaskah itu banyak dari Bali Utara zaman dulu tua itu. Seperti Prof mungkin mengenal Gusti Bagus Sugriwo. Bapak Simpen itu luar biasa itu pemahamnya terhadap naskah kita itu. Seperti Gusti Bagus Sugriwo itu banyak sekali yang berkiblat untuk menyalin dan menerjemahkan naskah Mahabharata itu. Bharata Yuda gitu ya. Ya, itu Pak Simpan. Ini Gedung Kirtio ini saya lihat sebagai cikal bakal pesta lontar di Bali sebelumnya, Gedung Kirtio yang ada di. Barangkali mahasiswa Prof ada yang pernah ke perpustakaan lontar di Gedung Kirtio Singaraja ya. Nanti kalau di Bali, kalau mau jalan-jalan ke Bali, info saja ke saya Prof ya. Ya. Siap. Ini anak-anak kapan mau ke Bali? Nanti lihat di situlah. Kita sungguhnya begini Bro, bahasa Jawa kuna itu lestari di Bali Bro, sampai saat ini. Iya, betul. Ya, sampai saat ini. Justru di Bali itu, di Universitas Udayana itu justru ada jurusan bahasa Jawa kuna gitu. Luar biasa itu. Makanya
saya pernah baca dalam sebuah teks bahwasanya antara Bali itu seperti kakak beradik gitu. Seperti kakak beradik sebutnya, kakak gitu dari Jawa, adik dari Bali itu. Ternyata setelah saya telusuri ternyata memang ada perpaduan budaya, kolaborasi budaya, termasuk Raja Bali kan pernah ngambil permaisuri dari Jawa Timur, Bro. Jawa Timur yang untuk Meradata itu. Ya, Meradata itu. Justru putranya pernah menjadi raja di Jawa lagi. Kan itu Erlangga. Udayana itu. Ya, Erlangga ya, Udayana. Ya. Nah, sejak itulah saya prediksi bahwa bahasa Jakuna itu merambah ke Bali justru sampai menekan bahasa Bali kuno. Di Bali kan pada zaman Jawa ada Bali kuno juga. Bali kuno itu karena sekarang saya bisa lihat hanya di berupa prasasti aja, prasasti Bali. Sudah langka ya? Sudah langka tidak sekali. Digunakan. Tidak digunakan lagi. Yang digunakan lagi ini justru bahasa Jawa kuno itu baik di dalam pertopengan, terutama di pewayangan juga, ya di pedalangan itu baik dalang Sendatari maupun dalang Puro itu bahasa Jawa kuno itu masih kental digunakan, Bro. Ya, karena saya mengajar bahasa Jawa kuno karena saya langsung. Tapi juga, yang nonton paham nggak? Kan ada yang nonton wayang. Panakawannya menjelaskan. Ya, panakawannya menjelaskan yang di Bali itu ada 4 panakawan, itu Maler. Menjelaskannya dalam bahasa Bali ya? Bahasa Bali. Kalau memang tidak mengerti, diisi dengan bahasa Indonesia dikit-dikit gitu, untuk generasi budaya udah ngerti bahasa Bali. Udah dijelaskan, diterjemahkan ke dalam bahasa Bali juga tidak mengerti, diisi bahasa Indonesia itu istilahnya. Gitu. Jadinya campur kodo ale kodo itu biasa dalam. Kebetulan tapi saya teks originalnya masih ada ya? Teks original Jawa kunanya masih disampaikan ya? Saya juga sebagai praktisi dalang, saya dalang lemah istilahnya, dalang gedong, dalang lemah itu tidak pakai kulit untuk kepentingan niatnya upacara. Saya kebetulan ngajar Jawa kuno ya, nah di situ udah justru tempat saya untuk menerapkan ini pemakaian Jawa kuno di dunia wayang Purwo gitu. Misalnya ketika baru-baru pembukaan wayang itu mulai kan harus diisi dengan alas harum. Suluk. Ya, kalau Jawa itu suluk ya. Alas harum itu istilah di Bali itu. Kemudian penyacah parwo itu di situ dalam penyacah parwo itu udah ada beda-beda suara. Nanti gimana suara panakawan, suara raja dan sebagainya. Nah itu kalau saya punya di teman di apa namanya yang dari UI itu Gedalang itu. Ya, siapa namanya? Ya. Darmoko. Mas Darmoko. Ya, seperti itu. Nah, dia seorang dalang Jawa. Saya juga setelah di Bali saya akhirnya dapat mata kuliah belajar bahasa Jawa kuno, akhirnya saya belajar mendalang juga, akhirnya bermanfaat untuk kepentingan ritual gitu. Seperti suluk yang di Jawa pada awal-awalnya di Bali dengan alas harum gitu. Alas harum semua itu anunya Rahino atas kematian itu semua. Ya, nah ini Gedung Kirtio ya sebagai tempat koleksi Loktar ada di Bali Dataran ya. Ini tokoh-tokoh yang mendirikan Gedung Kirtio itu, program Gedung Kirtionya ya. Kemudian Gedung Kirtio ini saya pernah tulis sudah di samping Gedung Kirtio sebagai pusat penyimpanan Lontar, dia Gedung Kirtio itu sebagai daya tarik wisata budaya, Pak. Ya banyak sekali orang-orang bule dan baik juga domestik banyak main ke sana itu. Ya. Kemudian fungsi dan Gedung Kirtio ya sudah sebetulnya bagus sekali pengembangan Gedung Kirtio. Nah, penyimpanannya masih cara-cara modern, cara-cara tradisional nih. Masih tradisional ya. Ya, saya baru-baru ini sempat ke sana masih sangat dikalahkan oleh perpustakaan nasional juga termasuk di UI itu. Ya. Itu tapi sudah. kalau kita mau membeli lontar di Bali itu kira-kira bisa nggak di daerah tadi itu di Gedung Kirtio atau di mana? Kalau kita membeli lontar terlebih untuk apa itu tanda-tanda pengajaran ya. Itu bisa di daerah Tenganan, coba daerah Tenganan biasanya.
Ya, dengan orang Gitu ya. masih sampai sekarang masih memproduksi lontar. Nah, tapi Ya. kalau kita memberi lontar itu, kita pesan jauh-jauh sebelumnya. Hmm. Coba saya Ya. salinin lontar yang berjudul ini. Dan kalau mereka sadar bahwa lontar itu, kalau dia punya satu lontar, tidak mungkin itu dijual kecuali mendesak sekali mungkin atau bagaimana itu. Hmm. Takut juga dia Ya. pada Karena leluhurnya. bukan barang komersil ya. Ya, bukan Ya. kalau dia disuruh menyalin Mau atau ya, bisa. menyalin mau dia dengan jalan, misalnya ongkosin berapa gitu pasti mau dia. Ya, ya. Banyak orang itu kok. Makanya sehingga dari dulu saya kira ada seperti itu dari zaman dulu, sehingga ada Belanda. mana lontar yang asli, mana lontar salin kan itu pasti ada. Ya, ya. Zaman dulu kan raja itu memerintahkan salin lontar ini itu untuk di keraton. Ya. Ya, sekarang saya kira bisa pesan seperti itu. Ya, ini saya juga tulis di sini Perpustakaan Nasional, koleksi lontar Nusantara di situ ya. Ya, nah, diktar saya ini macam-macam isinya, alam saya tentang lontar. Nah ini inventarisasi, klasifikasi dan katalog lontar ini penting sekali semuanya. Inventarisasi ini, misalnya kalau kita punya lontar, misalnya satu tempat yang masih berhamburan ya, itu yang katakan misi tempat-tempat sebuah perapian itu misalnya, kita inventarisasi dulu, kita catat dulu lontar apa namanya, diinventarisasi seberapa banyak kita punya, baru diklasifikasi, digolong-golongkan mana lontar jenis busado, geguritan, kakawin, itu misalnya klasifikasi. Kemudian setelah diklasifikasi, yang terpenting adalah katalog, bro. Ya, makanya katalog ya. Ya, makanya ada jenis katalog yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional, juga katalog yang diterbitkan katalog lontar. Iya, ini penting sekali ini. Dalam katalog ini kita akan menyebut awal tag, akhir tag, itu bisa diteliti, dideteksi. Ya, katakan di Gedung Kirtio misalnya, setelah diklasifikasi ada lontar jenis 1 Weda, 2 Agama, 3 Warigo itu. Sepertinya di Perpustakaan Nasional udah saya klasifikasi juga pada waktu saya itu ya. Ada situ ada kelebihan surat. Ada kelebihan surat. Di Bali tidak ada lontar surat seperti itu. Di situ kok ada surat. Surat yang masih ada apa? Lidinya. Lidinya itu ya. Ya. Nah, ini di Bali paling ada sampai Lampahan. Tantri. Oh, tantri juga ada ya? Ada ini surat-surat pengiling-giling sedikit sekali. Kalau di situ memang banyak sekali di Perpustakaan Nasional. Ya. Ya. Nah, ini ya, untuk hasil wawancara ada sejumlah lontar yang patut dicari, antara lain ini harusnya dicari nih. Saya udah masih banyak ya. PR-nya masih banyak. Masih banyak. Nah, contoh katalog lontar saya juga ini seperti ini ya. Misalnya kita menemukan lontar yang judulnya Yatnya Prakerti. Ya ini Yatnya Prakerti ini N-nya harusnya berisi apostrof atas Yatnya Prakerti. 18 lemkir, bahasanya Sanskerta dan Jawa Kuna. Mengapa Sanskerta ada? Karena ada selingan-selingan berbahasa Soka di sana. Aksaranya Bali, bentuknya prosa. 4 baris per lempirnya. Ini ukurannya 50 x 3,5. Teks Yatnya Prakerti ini, ini harus dipaparkan secara katalog. Apa itu Yatnya Prakerti? Nah, setelah itu itu awal seperti Slokantara juga seperti itu ya. Ya. Awal teksnya bagaimana, huruf Balinya bagaimana. Nah, di sini sepertinya kita harus mengenal. Harus mengenal kalau huruf Jawa kan ada, bro, huruf Jawa. Iya. Huruf Jawa di ini huruf Bali. Laptop itu ya ini Bali Simar namanya. Ini Bali Simar. Ini namanya apa namanya ini Panten, Cari Agung ini. Mau ngejapo senal ini. Mau ngejapo supaya selamat. Ya, sama di Jawa juga ada Mangajapo. Ya. Mau bikin nama itu nama Sidi hari ini. Kalau Latinnya, ini mau bikin nama itu nama Sidiam. Ya. Nah, ini semuanya akhir teksnya seperti itu. Ya. Di sini. Nah, ini sebenarnya uraiannya kajian seperti ini.
Nah, menurut keterangan halaman 1A, tidak menyebut nama penulis atau penyalin serta asalnya, dinyatakan bahwa teks tersebut disulin entah tahun berapa itu, atau dibeli pada tahun 61 dari lontar kepunyaan. Nah, ini kelihatan ini. Ya, kelihatan ini. Ya. Nah, terus yang kedua, keputusan Resi Gano, ini sebagai contoh aja. Ini ada Rogo Sengarabumi juga. Ini mengapa saya sengaja perlihatkan lontar-lontar jenis ini, Rogo Sengarabumi ini sangat sungguhnya waktu Gering Agung ini, Prof. Waktu apa namanya itu? Kemarau panjang. Waktu kita tidak boleh keluar itu menepi itu Rogo, di dalam Rogo. Ya, apa itu ya? Sakit apa namanya Gering Agung itu waktu ini? Apa namanya itu? Itu COVID itu. COVID-19 itu kan akhir tahun 19. Kemudian ini setelah saya teringat dengan pernah mengkatalog Rogo Sengarabumi, memang benar di sini. Luar biasa ini, menakutkan sekali Rogo Sengarabumi. Menakutkan sekali. Hanya dengan mewaris Sudo, hanya membersihkan Jadi dulu alam. juga pernah terjadi ya? Ya, dulu pernah terjadi. Dalam cerita kematian Salio itu kan juga Rogo Sengarabumi sebenarnya. Salio itu kan sekian Salio itu Candro Berawo itu tidak bisa dihalangi oleh Bima itu. Akhirnya tenaga Bima itu kan simbol tenaga kuat, itu terserap juga olehnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yudhistira, baru dia masuk ke tubuh Yudhistira. Akhirnya kalah Salya itu kan itu ada dalam sebenarnya kita udah pernah seperti itu, makanya lebih baik menepi. Kan itu menepi. Waktu itu ini ada dalam Rogo Sengarabumi sebenarnya. Itu menakutkan sekali lontar ini. Kalau kita memang makanya memelihara alam semesta itu yang baik. Makanya di sini juga dalam Rogo Sengarabumi ini kan ajaran kepemimpinan sebenarnya dari Begawan Darmologo itu disebutkan, yang kemudian diterima Baginda Raja di Majapahit hingga di Bali itu. Tidak saja di Jawa, itu di Bali. Teks berisi uraian tatkala bumi dalam keadaan sangara atau Kaliyuga. Itu Bebutan itu masuk semua. Nah, ini karya Yatnya Cakranegara ini ada di Lombok. Ini Suci Laksana, bagaimana kita membersihkan diri sendiri sebelum kita menghadap ke Tuhan, sebelum kita beryoga semedi. Ada itu. Nah, ini Tumas yang Ari Candano. Contohnya ini contoh-contoh saya. Nah, ini yang terakhir di bab 4 ini ada konservasi lontar. Dikonservasi dalam hal fisiknya dulu. Kalau tidak diselamatkan fisiknya, mana mungkin kita atau mustahil kita akan dapat isinya. Konservasi, ya juga ada preservasi lontar. Ini ada di Perpustakaan Nasional yang disebut. Ya, terus, ya itu. Nah, masalah transliterasi dan terjemahan. Nah, ini masalah transliterasi. Nah, kan ada dalam transliterasi ada istilah transkripsi, kan itu, Prof. Saya lebih cenderung mengarah kepada transliterasi. Mengapa transliterasi? Karena itu benar-benar ahli aksara, Prof. Kalau memang apa itu Murdo Sasago itu misalnya kita salin dengan S seperti ini, dengan aparat kritis istilahnya ya, Prof ya. Dengan aparat kritis itu kalau seandainya lontar aslinya udah tidak ada atau mungkin sudah rusak, kita bisa kembalikan ke bentuk aslinya. Kalau kita benar-benar mentransliterasi secara baik. Kalau transkripsi asal bunyi kita tidak bisa, apakah dia pakai pokapal, gogoro dan lain sebagainya. Nah itu Prof. Nah, itu sedikit kebermanfaatan dari transliterasi itu. Kalau lontar balik ke depan ini, saya juga udah seperti ini kan perlunya ya. Nah, ini dalam membaca lontar juga ini ada sebuah kekawin juga ini. Kekawin. Itu minggu depan aja, Haji. Ya minggu depannya nanti. Ini kita sudah cukup banyak dari Haji tadi beberapa hal terkait dengan asal mula lontar, bagaimana pengelolaannya menjadi tulisan, bagaimana kemudian cara menulis dan membacanya, dan juga penyelamatannya, dan juga sekarang di mana saja. Untuk minggu depan, kalau Aji berkenan tetap di hari Rabu,
Eh, minggu depan kita akan belajar tentang mungkin kakawin itu ada bermacam-macam ya. Lontar itu ada yang untuk kakawin, untuk agama, untuk apa usada dan macam-macam. Bahkan ukurannya kalau tidak salah, kalau untuk yang kakawin Ramayana, Mahabharata itu hampir panjangnya 90 cm kalau nggak salah seperti itu ya, Ya, Haji 60 ya. sampai sekian. Ya, Tergantung 60 sampai berarti 90. zaman dulu itu Iya, daun tal itu iya, panjang sekali mungkin Prof ya. iya, iya. Sekarang Terus rada-rada bagaimana cara ya. ya. Beberapa isinya mungkin Aji bisa bercerita Ya. dan mungkin bagaimana cara membacanya nanti. Oke, oke, Prof. Itu Aji, terima kasih sekali pada hari ini. Adik-adik mungkin belum bisa bertanya karena Oke. memang ini masih sangat baru bagi mereka. Ya, Ya, ya. barangnya aja seperti apa mereka belum kenal. Nanti insya Allah saya perkenalkan di kelas. Ada 1-2 lontar yang kita punya. Salinan sih sebenarnya, tetapi unsur-unsur seperti apa fisik lontar, kemudian ada talinya, kemudian ada kepengnya, ada penutupnya depan belakang pakai semacam bambu ya kayak gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, Macam bambu kemudian boleh, ada yang kayu juga digambar boleh. pakai ya. Ini Mudah-mudahan nanti bisa kita di saat akan menjelang membaca itu juga terbukti bahwa kita tidak salah untuk melihat tulisan kebalik atau tidak, Prof. Maksudnya itu kan berisi benang ya. di tengah-tengahnya. Itu ditimbang, Ya. itu Prof. Itu ditimbang. Oh Kalau gitu. ditimbang, kalau memang dia berat sebelah kanan nanti udah benar kita itu ngambil lontar. Kalau berat masih ke kiri, Oh, berarti gitu. balik lontarnya gitu. Ya, ya. Oh gitu ya. Ya, Ya, ya. ya, ya. Ya, terima kasih sekali Aji, teman-teman semuanya yang Prof. sudah hadir di Yusra, dalam Zoom ini. Silakan Ibu. izin Ini bertanya, Bu. Prof. Silakan. Ini Ibu Nur Fatihah ingin bertanya. Eh, Aji, silakan. Terima kasih Beli, mohon maaf tadi bergabung agak telat, tetapi saya tertarik dengan penjelasan mengenai pembuatan kalau tidak salah beda antara lontar dengan rontal ya, Prof. Yusro ya. Nah, Ya. nah, tadi ada keterangan bahwa ketika membuat itu terutama untuk yang putri dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci di sini artinya apakah ada syarat-syarat tertentu misalnya kalau putri tidak boleh dalam kondisi haid itu. Nah, apabila aturan ini dilanggar, apa yang terjadi? Apakah tulisan ini kemudian tidak bisa terbaca dengan baik atau mungkin ada sesuatu hal yang kemudian terjadi pada proses karya ini? Gitu. Karena sangat menarik ya, mungkin kalau di agama kami di Muslim kalau kita membaca Al-Qur'an gitu diharapkan dalam kondisi suci. Nah, kalau di sini bahkan proses membuatnya pun ada aturan seperti itu gitu ya, Beli. Mohon dijelaskan karena mungkin saya tadi menyimaknya agak telat masuk. Terima kasih Prof. Yusro. Mudah-mudahan bisa silakan Haji. Terima kasih pertanyaannya. Atas pertanyaannya yang luar biasa ini, Bu. Begini, mengapa saya katakan bagi perempuan ya, bagi putri, bagi perempuan, siapa saja yang mau membaca lontar, jangan membaca, apalagi menulis gitu, harus punya etika tertentu. Etikanya dalam hal ini mesti diri kita suci. Makanya ada istilah asuci laksana. Asuci laksana itu setidaknya kita mandi, adios gitu, akramas, apalagi itu cumbana itu mau cuci muka dan lain sebagainya, itu sebagai langkah-langkah untuk menuju kesucian diri sendiri. Kemudian yang terpenting adalah kita mesti jujur ya, mesti artinya sama dengan para tamu-tamu yang ke Bali itu dikasih ke pura itu, kalau dia boleh, bisa saja dia ngaku saya tidak men, tapi dia supaya dapat aja ke jeruan, maksudnya ke dalam pura. Di sini bersama aja, kalau memang dia men tapi dia melabrak seperti itu, yaitu resiko padanya.
Karena yang kita baca, yang kita tulis itu adalah maha suci. Sama dengan Ibu di Muslim saya kira sama seperti itu. Al-Quran itu kan kitab suci, namanya juga kitab suci. Di Bali itu juga segala bentuk huruf, tipografi huruf, terlebih yang tertulis di atas frontal yang kita sebut cakepan atau lontar itu sudah di Pasupati, maksudnya di Pasupati itu sudah berjiwa. Jadi ada jiwa teks itu, ada jiwa teks. Sehingga kita kenal sebagai sekarang istilahnya permetaksu bahasa Balinya itu. Jadi dengan kita melabrak halangan-halangan pribadi itu, tentu hal ini akan mengikis aura atau taksu itu sendiri, baik di teks itu sendiri maupun si pembacanya. Oleh karena itu, mari kita di dalam lontar Aji Saraswati itu sangat jelas sekali disebutkan bahwa tidak boleh sama sekali orang yang lagi haid datang bulan itu menyentuh lontar. Itu akan berdampak kepada yang membaca atau yang menyentuh itu maupun lontar itu sendiri, berarti sudah auranya, sudah taksunya sudah terkikis, sudah hilang itu. Tidak, makanya beda misalnya kalau misalnya orang Bali itu menurunkan lontar, apalagi prasasti itu dari sejak dikeluarkan diturun udah auranya lain sekali, Bu. Lain sekali, dan para pembaca itu sudah di pembaca prasasti yang ditugaskan membaca prasasti itu setidaknya dia disucikan, maksudnya diinisiasi. Istilah Balinya mawintan alit ini sama dengan mawintanan Saraswati. Kalau sudah mengikuti tingkatan-tingkatan kesucian seperti itu, baru bisa dia membaca, sekalipun dia sangat pintar membaca, ketika dia melabrak aturan-aturan etika pembaca itu, pasti akan bingung. Ini saya beri contoh, Bu, ya. Saya pernah gini, waktu saya di Perpustakaan Nasional, saya pernah bekerja di bagian notar di situ dengan orang dari teman saya dari Hasni namanya, udah almarhum sekarang, dari Makassar ya. Tadinya saya udah naruh lontar itu di sebuah peti tertentu, peti saya masih ingat di peti 11. Tiba-tiba nantinya sebentar laginya ada pengunjung pembaca lontar ingin melihat lontar yang saya taruh tadinya. Ketika diambil oleh Hasni itu ternyata tidak bisa, dia tidak mampu, dia nyari lontar itu di mana tadi, kita bingung dia. Padahal dia hati-hati aja nyari gitu. Udah saya berkali-kali nyari Pak Alin gitu dia ketemu. Saya tanya begini, kamu ini dalam keadaan datang bulan ya? Iya Pak Alin gitu dia. Itu buktinya, Bu. Itu udah bukti nyata bahwa orang yang tidak orang bukan orang suci ini, artinya dia dalam keadaan cundaka dalam bahasa Balinya itu. Dalam keadaan cundaka tidak boleh beradab seperti itu. Itu contoh satu. Contoh kedua, ketika saya pernah disuruh membaca sebuah prasasti, ya, prasasti Aryotan Mundur, Aryotan Kaur, itu misalnya di Puro Besakeh ini, di tempat pedarman istilahnya. Saya dengan tim saya pembaca itu ada tiga, ya, termasuk yang mengartikan satu, pembaca dua. Gitu. Kemudian ketika saya ajak dia mohon, artinya permisi secara niskalo ya, secara alam, secara gaibnya, kita permisi dulu untuk membaca supaya diberi kelancaran nanti. Dia tidak mau, ya silakan Pak Agung saja yang sembahyang, saya tidak gitu dia. Ya udah, saya sendiri sembahyang. Akhirnya dia itu ketika dia dihadapkan dengan prasasti Tembaga waktu itu, padahal semalamnya sudah dibaca, waktu malam hari sudah dikasih dokumen lainnya yang isinya sama, lancar sekali dia baca. Tiba-tiba ketika dia berhadapan dengan lontar itu, dia tidak permisi awalnya, tidak mau dia permisi. Maaf, saya sekarang ditugaskan untuk membaca prasasti ini, mohon saya diberikan tuntunan atau jalan benar supaya saya lancar. Tidak hanya begitu aja kita sesungguhnya. Oh, mau bikin nama sidiam itu kalau di Muslim kan Bismillah itu. Dia tidak mau berdoa seperti itu. Akhirnya dia sebenarnya sangat malu sekali di hadapan orang
masyarakat banyak yang punya prasasti itu gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya saya sendiri yang membaca akhirnya gitu. Akhirnya dia sendiri bingung mengapa saya tidak melihat huruf tadi sehingga saya tidak berbunyi apa-apa, tidak mengeluarkan suara apa-apa gitu. Itu Bu. Nah, jadi intinya setidaknya kita harus diinisiasi untuk bahwa yang kita hadapi itu adalah Maha Suci gitu. Maha Suci. Karena yang kita yakini adalah segala tipografi huruf di Bali itu terlebih di surat ditulis di atas lontar itu, di atas bentar itu sudah di Pasupati. Pasupati artinya sehingga kita mengenal di Bali itu Sangyang Pasupati itu Siwa. Siwa itu adalah jiwa. Jiwa Siro Pinaka Jiwaning Prajo itu istilahnya. Berarti sudah ada yang menjiwai. Kalau sudah ada yang menjiwai, kita jangan coba-coba untuk melanggarnya. Jangan kita coba-coba untuk melanggarnya sehingga kita sendiri kan bingung sendiri. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bli penjelasannya. Ya, terima kasih Aji. Jadi ini cukup banyak yang kita dapatkan. Adik-adik mahasiswa, saya berharap semangat untuk belajar bahasa Jawa Kuna, bahasa Sanskerta itu semakin tumbuh karena teman-teman di Bali yang sebenarnya bukan ya yang langsung mewarisi bahasa Jawa Kuna pun sangat giat untuk belajar tentang Jawa Kuna. Terima kasih sekali. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, Aji ya, tentang kakawin paling tidak seperti apa membacanya dan apa isinya kira-kira seperti itu. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Aji, Anak Agung Gede Alit Girya, serta teman-teman semuanya, teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat, Aji. Selamat Kita malam, ketemu Prof. lagi minggu depan. Terima kasih juga, Prof. Semuanya nih semuanya. Kepada Ibu yang bertanya juga ada ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Prof. Di sana sudah jam 10:30 ya, Prof? Di Bali. Iya. Di Bali jam 10:15 menit. Iya, Prof. Iya. Kita sampai ketemu di hari. Prof. Rabu depan ya. Iya, Prof. Saya tutup teman-teman. Selamat beristirahat. Iya. Terima kasih.